Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nyala itu? Anu nama mikrofon, tapi itu nyala. Semangat. Pasca Ramadan, pasca Lebaran ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan nih? Iya loh, kita dari Al-Kitab Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan Idul Fitri, bahkan bulan Syawal sudah lewat. Kalau tidak keliru pada malam ini tanggal 1 Zulqa'dah. Tidak lama lagi masuk di Dzulhijjah. Nanti manasik haji bagi yang lain haji. Alhamdulillah kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali tadi minggu pagi Nabi yang menjadi teladan kita di dunia ini, baik dalam perkara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita dengan diri kita sendiri maupun hubungan kita dengan orang lain. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri teladan kita. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah ini kalau yang bisa ngelobat pada saya tuh enggak juga sih malam hari ini setelah kita tidur selama malam yang malam dan syawal karena malam pertama kita kembali melanjutkan cabang akidah yang kita bahas pada bulan-bulan yang lalu, dan pada malam hari ini kita sampai kepada tanda yang ke-47. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari sahabat Abu Amir atau Abu Amir al-Ash'ari. Itu nalobet ya. Meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sana lobet pernah bersabda. Nah, sabda Rasul ini termasuk nanti ada hal yang lagi panas akhir-akhir ini. Itu kalau di sini Terjadi di sini ulama terkait dengan satu permasalahan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi tapi itu tidak. Karena akan muncul orang-orang di antara umatku yang akan menghalalkan sering menerjemahkan itu menghalalkan ini mic nanti ada yang menerjemahkannya nyala iya tecas misi itu tecas menghalalkan cinta, biar nggak dicas di sini dia menghalalkan minuman keras ini di mic dan alat musik. Nah, ini jadi perdebatan dan terang akan ada satu kaum yang turun ke lereng gunung yang berada pagi hari sambil mengirimkan membanding mereka ini begitu korban apa
Lalu mereka didatangi oleh orang miskin yang meminta satu kebutuhan. Namun mereka menjawab, kembalilah kepada kami sekali. Allah membinasakan mereka pada malam harinya dengan memberi gunung itu, sementara itu sebagian lainnya diubah wujudnya menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Jadi dalam hadis ini ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah nanti ada satu kaum Restart dulu ini. dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengatakan umat. Hah? Pernah melihat seperti apa sih itu sarung sutra? Yang saya sering lihat cuma lewat-lewat saja di Jalan Bulu Sarau. Yang kesananya itu kan banyak penjual sutra. Seperti apa itu sarung sutra? Saya belum pernah lihat faktanya seperti apa. Jadi yang pertama itu yang akan dihalalkan adalah al-hirah. Kalau bahasa kasarnya kemaluan. Nah, dalam tataran faktanya, tidak semua kemaluan itu diharamkan oleh Allah. Karena ada yang bisa dihalalkan lewat akad nikah. Jadi ada memang yang haram, ada yang halal. Kayak kita kan sudah menikah, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sutra. Bagi laki-laki memang itu diharamkan memakai sutra. Tapi perempuan tidak. Perempuan boleh memakai sutra. Saya enggak, bagaimana itu sarung sutra ya? Halus ya. Perempuan boleh memakai sutra dan boleh memakai emas. Kalau kita laki-laki itu dilarang pakai emas dan dilarang memakai sutra. Bahkan dalam satu kitab Al-Kabair, Imam Ad-Dhahabi mengatakan salah satu dosa besar adalah kalau laki-laki memakai emas. Itu pendapat beliau. Dan memang saya belum pernah mendapati pendapat bahwasanya laki-laki boleh memakai emas sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau laki-laki yang dipakai itu biasanya perak. Yang dipakai batu-batu itu, batu bacan atau batu apa itu? Batu delima atau apa? Dan lain-lain, batu-batu yang lain. Itu boleh dipakai karena Rasul kalau tidak salah cincin beliau itu perak kalau tidak salah. Itu yang dipakai untuk menstempel beliau kalau ada surat yang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu cincin beliau. Enggak tahu beliau itu suruh bikin di mana, walau saya lupa. Siapa yang bikin itu cincin beliau. Kemudian cincin itu dipakai oleh Abu Bakar ketika jadi khalifah. Kalau tidak salah berpindah kepada Umar, tetap jadi stempel. Di masa Utsman cincin itu hilang. Wallahu alam, enggak tahu kemana. Siapa tahu nanti ada yang dapat cincin itu, wallahu alam. Yang jelasnya hilang. Sepengetahuan saya hilang di masa Utsman bin Affan. Jadi pengharaman sutra itu tidak mutlak, tidak semua sutra itu diharamkan. Ternyata perempuan itu boleh memakai sutra. Dan laki-laki boleh memakai sutra kalau alasannya adalah untuk berobat. Karena di masa Rasul ada sahabat yang kena penyakit kulit, itu bisa agak membaik ketika memakai sutra, dipakaikan sutra. Jadi kadang-kadang bisa laki-laki itu bisa halal pakai sutra. Tapi kalau perempuan boleh, sama cincin emas boleh.
Nah, kalau dia menghalalkan zina, itu bisa kafir memang. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya zina itu haram, berarti dia murtad. Disuruh tobat 3 hari, kalau tidak mau tobat selama 3 hari, maka dieksekusi. Jadi dalam Islam itu Pak, tidak sama dengan sekarang. Orang murtad itu bisa hidup lama-lama. Dalam Islam, hanya disuruh tobat 3 hari. Kalau tidak mau, halal darahnya. Makanya Rasul pernah mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuh dia. Jadi paling-paling orang murtad dalam Islam itu ya 3 hari saja. Kalau tidak mau tobat, selesai dia. Nah, kalau sekarang tidak, orang murtad bisa hidup lama-lama. Bahkan ngajak orang murtad. Kalau Islam tidak bisa dia. Sama dengan begini. Dalam pandangan madhab Syafi'i, orang yang tidak mau sholat itu karena malas, itu suruh tobat juga. Karena dia tidak mau sholat itu ya karena memang malas, tidak mau memang. Nah, orang-orang seperti ini nih tidak akan lama hidup ke dalam Islam. Paling-paling diminta tobat sampai 3 hari. Kalau tidak mau kembali sholat, selesai dia. Makanya kalau orang murtad, kalau kembali ke Islam, sholat yang dia tinggalkan dikodok, dibayar. Kenapa? Kalau dalam Islam tidak akan jauh kodoknya, tidak banyak. Paling-paling 3 hari kodoknya. Berapa sholat itu? 15 kali sholat saja. Begitu masuk Islam, dia bayar. Dia harus sholat zuhur lagi, sholat subuh lagi, sampai 15 kali. Itu kalau dalam Islam. Tidak akan lama dia. Masalahnya kalau sistem sekarang, dia murtad sampai 20 tahun. Nah, gimana nanti fatwanya itu? Nanti kalau masuk Islam, kira-kira masih disuruh kodok kira-kira sholatnya. Bisa-bisa dia kalau waduh, tidak mau masuk Islam deh, masa 20 tahun saya bayar. Malah dia nanti batal masuk Islam gara-gara disuruh membayar sholat selama 20 tahun. Nah, kalau dalam Islam enak, ya paling-paling 3 hari. Kalau tidak mau ya dieksekusi. Keras kalau dalam Islam. Jadi kalau dia tidak sholat karena malas saja, diselesaikan itu. Kalau memang dia tidak mau sholat, walau sudah diminta tobat tidak mau, selesai dia. Nah, kalau sekarang bebas. Mau sholat silahkan, mau tidak sholat silahkan. Jangan sholat, murtad saja orang, tidak ada yang ngurus. Silahkan ya. Kebebasan beragama dianut dalam sistem demokrasi. Bebas orang murtad. Wal khamar, menghalalkan minuman keras. Khamar. Rasul pernah mengatakan suatu saat nanti khamar itu akan diubah namanya. Macam-macam namanya. Makanya sepengetahuan saya, semua minuman keras yang ada di Indonesia itu, kalau tidak salah, tidak ada yang memberi merek khamar. Ada? Tidak ada. Mungkin mereka juga tahu kalau khamar, orang tahu apa? Orang Islam tahu kalau khamar haram, maka dirubah namanya. Macam-macam itu namanya. Ada apa namanya itu yang kamu minuman yang mahal, sudah minuman keras mahal lagi. Jadi masuk neraka juga mahal memang. Ada whisky, ada ya gitu ya, whisky. Yang unik adalah bir. Ditahu gitu Pak, bir itu berasal dari bahasa Arab itu. Birrun. Maka kita mengatakan birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Nah, dia pakai merek minuman keras, bir. Al-birru. Allah alam, ini dia ambil nama dari mana? Atau memang sengaja dia bir. Birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Bir bintang, kebaikan bintang.
Ya sama juga dengan riba, dirubah namanya menjadi bunga. Makanya di bank itu tidak ada mengatakan riba. Karena kalau dia mengatakan riba, orang Islam tidak mau. Tapi kalau dibilang bunga, banyak mau. Itu namanya permainan kata-kata. Ya bisa menipu. Dulu itu yang di pinggir pantai ini apa namanya? Pelacur. Tapi kayaknya kasar nah, kalau pelacur. Dirubah menjadi apa? Menjadi apa? Pramuisma. Ya, gitu. Setelah pramuisma berubah lagi tuh menjadi kupu-kupu. Ya, kupu-kupu malam. Setelah kupu-kupu malam nanti berubah lagi menjadi PSK. Ah, kalau PSK ini agak agak apa? Sudah agak resmi. Pekerja seks komersil. Sudah ada, maksudnya dia jadi karyawan kapalnya, pekerja ya. PSK. Pekerja seks komersil. Nggak tahu nanti berubah jadi apa lagi. Sekarang apa lagi? Open. Ya. Apa? Apa aja? Macam-macam. Itu khamar. Tapi suatu saat nanti ada yang akan menghalalkan. Jadi kalau ini, jadi kata-kata itu bisa lebih berbahaya daripada perbuatan, Pak. Kalau ada orang minum minuman keras, tapi dia yakin bahwasanya minuman keras itu haram, berarti jatuhnya adalah dosa besar. Tapi kalau ada yang mengatakan khamar itu halal dan dia tidak minum khamar, itu lebih berbahaya. Dia bisa murtad itu. Begitu Pak ya. Jadi kata-kata itu bisa lebih berbahaya. Padahal dia tidak minum minuman keras, tapi dia mengatakan khamar itu halal. Ah, itu bisa membahayakan akidah. Bisa murtad. Kalau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ma'azifah. Nah, ini ribut. Menghalalkan alat-alat musik. Nah, ini sekarang yang lagi panas. Yang kayak suhunya di atas 60 derajat barangkali. Tentang musik, alat-alat musik itu halal apa haram? Memainkan alat-alat musik itu boleh apa tidak? Dan mendengarkan musik itu boleh apa tidak? Itu kan beda. Memainkan musik dan kita hanya mendengar saja kan beda. Kan telinga ini kan ya memang fungsinya mendengar. Tidak bisa ditahan juga kalau ada lewat. Ya ini secara alami. Ini semua suara kan masuk semua. Oke, apa suara pesawat, apa yang ini suara kapal, pokoknya puji-pujian masuk semua. Nanti dilihat, nanti karena di Indonesia sekarang ini pada berfatwa semua orang akhirnya ribut. Apa panas? Karena masing-masing berfatwa. Kalau saya sih ini kalau kita kan orang awam. Kalau saya sih kalau permasalahan sudah meruncing seperti ini, harusnya itu harus dibawa ke MUI. Supaya tidak ribut di bawah. Nanti MUI kan sudah ngumpul semua ahli di situ. Ulama sudah ada semua di situ. Ya mereka nanti akan mengeluarkan fatwa. Apa sebenarnya hukum musik? Ini kalau dibiarkan begini ya memang bikin kacau di bawah. Asal berfatwa semua orang. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Apalagi kunut bid'ah, pokoknya bid'ah semua. Ya kalau saya sih hal-hal yang seperti ini seharusnya itu kasih ke MUI. MUI yang mengeluarkan fatwa. Karena kalau masing-masing orang itu masing-masing ustaz berfatwa semua, kacau.
suasana. Yang bingung kemudian umat. Yang mana ini? Yang di sini mengatakan musik itu haram, pokoknya semua musik haram semua. Tidak boleh ada bunyi-bunyian. Makanya HP-nya getaran saja dipakai. Tidak boleh bunyi. Nggak tahu pakai apa dia ya. Getaran saja. Tidak pakai musik. Ada mengatakan halal dengan catatan. Dengan catatan musik itu tidak dicampuri hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya musik itu dicampur dengan perempuan yang memperlihatkan aurat. Nah, itu sudah jelas-jelas itu. Musik bercampur dengan sambil minum khamar. Nah, apalagi musik langsung dicampur dengan judi. Nah, gitu. Musik dicampur dengan lirik yang tidak disukai oleh atau melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Kan banyak itu lirik-lirik lagu itu. Apa itu lagu ya? Apa lirik-lirik Cinta Satu Malam. Apa maksudnya itu? Ya macam-macam lirik-lirik gitu. Jadi kalau liriknya bagus, ya ada yang berpendapat boleh. Nah, makanya pada malam ini saya akan bacakan ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya musik itu haram berdasarkan ijma', semua ulama sepakat bahwasanya musik itu haram, konsekuensinya Pak berbahaya itu. Kenapa? Karena kalau ada yang menghalalkan musik, dia bisa dimurtad. Kalau orang semua sepakat. Misalnya khamar kan sepakat semua haram. Makanya kalau ada yang mengatakan khamar itu halal, murtad. Nah, makanya ini bagus juga ini ada tulisan ini Ahmad Zarkasi LC. Ini menurut saya bagus karena dia kemukakan semua pendapat. Yang mengatakan haram ini dalilnya. Yang mengatakan boleh ini dalilnya. Nah, saya bacakan Pak. Supaya apa ya, kita ini orang awam tapi untuk apa pengetahuan lah. Karena kan kita juga tidak bisa masuk perdebatan itu. Siapakah kita ini? Nah, ini beliau kemukakan yang berpendapat musik itu haram. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, kita ini orang awam tinggal nanti memilih yang mana kita pilih. Atau nanti karena kita juga tidak mampu memilih, akhirnya dipilihkan juga. Ya ini. Tapi kita kemukakan semua lah, karena kan sekarang muncul itu dia mengemukakan dalil yang sesuai dengan pendapatnya saja. Hadis yang kita bacakan tadi itu saja yang disampaikan bahwasanya akan ada suatu saat nanti umatku itu akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan alat-alat musik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa mau melawan? Kalau Imam Bukhari. Itu saja disampaikan. Makanya kalau tidak luas pengetahuan, iya tahu betul. Ini Imam Bukhari mengatakan begitu. Alasan orang-orang yang mengharamkan musik itu adalah berdasarkan ada dua orang sahabat Rasulullah SAW yang memang tercatat itu mengharamkan musik. Yang tercatat adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Beliau mengharamkan musik. Jadi kalau ada yang mengatakan musik itu haram, bisa dimaklumi. Bisa kita hormati. Karena memang ada juga pendapat sahabat yang berpendapat seperti itu. Nanti yang jadi masalah adalah kalau yang mengharamkan musik itu tidak toleran kepada yang menghalalkan. Nah, ini yang jadi masalah, makanya ribut. Mereka saja benar, yang lain salah semua. Dalilnya apa? Ini yang sering didengar ini.
Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Apa itu yang namanya lahwal hadith? Nah, inilah yang kemudian ada mufassir yang mengutip pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwasanya makna lahwul hadis itu adalah musik. Jadi ada sahabat yang menafsirkan lahwal hadis adalah musik. Kemudian yang kedua, dalil kedua. Jadi dalil pertama kan ayat tadi, Luqman, surah Luqman. Yang kedua, hadis yang kita baca tadi. La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harira wal khamar wal ma'azib. Yang menghalalkan alat musik. Dalil ketiga, semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil kecuali melempar panah, melatih kuda dan mencumbui istrinya. Semua itu termasuk hak. Ini juga dalil dipakai untuk mengharamkan musik karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Enggak sia-sia juga kapan dia apa? Karena dengar-dengar musik sambil sandar-sandar ya, goyang-goyang, goyang-goyang kaki. Lebih bagus mengaji ya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling. Jadi Abdullah bin Umar dengar suara seruling, maka ia menutup telinganya. Ini sahabat ya, luar biasa. Dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata, wahai Nafi, apakah engkau dengar? Maka Nafi menjawab, iya. Kemudian melanjutkan perjalanannya sampai saya berkata, saya sudah tidak mendengarnya. Maka kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya. Jadi ketika Nafi mengatakan, saya sudah tidak dengar itu seruling, maka Abdullah bin Umar baru membuka telinga. Maka Nafi nanya, kenapa begitu wahai Abdullah bin Umar? Ya, saya pernah begitu juga dulu bersama Rasul. Ketika dengar itu, Rasul menutup telinga. Tapi dalam hadis ini, Nafi itu mendengar serulingnya. Artinya Nafi tidak menutup telinga. Yang menutup itu hanya Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini juga bisa menjadi dalil boleh. Itu. Ini malah dua bisa distimbat. Karena Abdullah bin Umar menutup telinga, Nafi tidak menutup telinga. Berarti Nafi mendengar. Masuk saya. Dalil yang kelima, Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat di atas. Beliau berpendapat bahwasanya pendapat yang paling dekat dan benar terkait tafsir ayat di atas adalah mereka yang sama sekali tidak menyaksikan sesuatu yang batil, tidak menyaksikan kesyirikan, tidak juga lagu atau nyanyian, tidak juga dusta dan sebagainya. Kata yashhaduna zur dikatakan oleh Imam Mujahid, ulama tafsir kalangan tabi'in, maknanya adalah tidak mendengarkan nyanyian dan lagu. Ini dalil-dalil yang dipakai yang mengharamkan musik. Dan kita orang awam, kita hormati itu. Jadi kalau ada teman kita tahu bahwasanya dia itu mengharamkan musik dan kita tengah nyetel lagu selawat ya, untuk menghormati dia, matikanlah musik itu. Itu namanya menghormati pendapat saudara kita.
Demikian juga kalau dia itu melihat kita mendengar musik, ya hormati juga, karena kan ada yang membolehkan. Seharusnya begitu. Nah, kalau sekarang tidak, malah sudah keluar itu, ini tidak tahu siapa mengeluarkan fatwa itu, malah sudah mengkafirkan orang yang menghalalkan musik. Nah, ini sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kan kalau sudah mengkafirkan, waduh, berat. Kata Rasul, kalau kamu mengatakan kepada saudaramu, wahai kafir, dan saudaramu itu tidak seperti yang kamu ungkapkan, maka kata-katamu itu kembali kepada dirimu sendiri. Jadi tidak sembarangan orang. Karena ada akun Facebook begitu, sudah mengkafirkan orang. Tapi begitu dicari Facebooknya sudah hilang. Tidak tahu, tidak tahu itu kenapa hilang. Takut kapan dilapor. Itu tentang dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang berpendapat bahwasanya musik itu haram. Ada dalilnya. Nah sekarang apa dalil orang yang menghalalkan musik? Ada juga dalilnya. Ada kata tidak dalilnya, tidak terjadi perdebatan panjang. Karena masing-masing punya dalil, akhirnya harusnya saling menghormati. Dengan catatan, satu, tidak bercampur dengan kemaksiatan. Tidak melalaikan kewajiban. Nah, karena asyik mendengar musik, sudah azan, ya tenang-tenang saja dengar-dengar. Itu bisa jatuh kepada keharaman. Karena dia lebih mengutamakan musik daripada sholat fardu. Terjaga dari fitnah. Jadi ada catatan. Jadi yang menghalalkan musik itu ada catatannya, tidak mutlak. Jangan sekali-sekali musik itu dicampuri hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik lirik maupun aktivitas yang mendengarkan musik itu. Jadi kalau aman dari situ, ya boleh. Ini yang mengatakan boleh. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor. Jadi Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya haramnya musik itu tidak ijma. Dia berikan buktinya. Dari Abdullah bin Umar pernah, dan Ibnu Umar pernah ke rumahnya. Ternyata ini Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar pernah ke rumahnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berarti anaknya Zubair bin Awam. Ternyata di sampingnya ada semacam yang ada apa yang dipetik itu. Jadi ya mungkin kata orang sekarang gitar lah. Tapi pada waktu itu ada alat di rumahnya itu yang dipetik. Ya bahasa kita sekarang gitar lah. Apa-apa dipetik itu, gitar saja itu. Biola digesek. Ibnu Umar berkata, apa ini wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Abdullah bin Zubair mengambilnya untuknya. Ibnu Umar merunikan dan berkata, ini midan syami, alat musik dari Syam. Berkata Abdullah bin Zubair, dengan ini akal seseorang bisa seimbang. Artinya memang manusia itu terkadang memang butuh dengar musik. Jadi Abdullah bin Zubair ada gitarnya. Kalau dibahasakan gitar ini. Nah, ini dalilnya ya. Dari Aisyah berkata, Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisi ada dua orang budak tetangga kaum Ansar yang sedang bersenandung. Yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Ansar pada perang Bu'ath. Aisyah melanjutkan kisahnya, kedua sahabat tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, seruling-seruling setan di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa terjadi pada hari raya Id. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan sekarang ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini berarti riwayat Imam Bukhari. Dalil kedua, Rasulullah SAW pulang dari salah satu peperangan
Kemudian datang salah seorang budak wanita hitam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku pernah bernazar jika engkau pulang dalam keadaan selamat, aku akan memukul dub di depan engkau dan bernyanyi." Dub itu rebana. Rebana itu nama dub. Jadi masa Rasul orang ya, kalau anak-anak dulu kalau kasidah kan pakai itu rebana ya, yang dipukul-pukul. Jadi kalau saja nyanyian, bernyanyi atau musik itu diharamkan, pasti Nabi SAW tidak mengizinkan budak tersebut bernyanyi di depan beliau. Dalil ketiga yang membolehkan, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah athar dari Khawat bin Jubair. Beliau berkata, aku bersama Umar bin Khattab berjalan dalam perjalanan haji bersama di atas kendaraan. Di antara kita ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian beberapa orang memintaku untuk bernyanyi. Maka aku bernyanyi, mereka meminta, nyanyikanlah syair Diror. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, biarkan bernyanyi lagunya sendiri. Aku pun bernyanyi sampai menjelang waktu sahur. Sayyidina Umar berkata, sudahlah, kita sudah masuk waktu sahur. Wah, ini lama sekali bernyanyi. Sampai masuk waktu sahur bernyanyi. Gitu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalil keempat, bahwasanya beliau menikah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kaum Ansar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, tidakkah kalian menghadirkan lahwun? Kalau lahul hadis tadi dimaksudkan adalah musik, maka di sini kita bisa mengartikan, tidakkah kalian menghadirkan musik? Kalau yang tadi surat Luqman, lahul hadis itu diartikan musik kan? Kaum Ansar itu kaum yang suka lahun atau suka musik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari juga hadisnya. Nah, itu dalil-dalilnya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwasanya pendapat para ulama terkait dengan hukum musik dan nyanyi itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi dengan mengumpulkan, jadi kan kita sudah membacakan tadi dalil-dalil tentang musik dan nyanyian. Itu sudah kita kumpulkan semua. Ketika kita membaca dalil yang mengharamkan dan dalil yang membolehkan. Dan memang harusnya begitu. Kalau membahas satu persoalan, maka semua dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu dikumpulkan semua terkait dengan satu persoalan itu. Kalau sudah ngumpul semua, baru itu dalil diolah. Dan yang mengolah dalil itu, yang bisa mengolahnya adalah ulama. Ya, kalau bahasa khususnya mujtahid. Mereka yang kemudian mengolah dalil itu, kemudian keluar hukum. Jadi ketika ada satu persoalan dan banyak hadis terkait dengan persoalan itu, harus dikumpulkan semua, harus jujur. Tidak boleh hanya satu saja. Langsung istimbat. Ah, itu menguntungkan pendapatnya saja. Dia kumpulkan dalil yang menguntungkan pendapatnya saja. Tidak boleh begitu. Semuanya dikumpul. Baru kemudian keluar hukum. Jadi kalau dikumpulkan semua dalil-dalilnya ini, kemudian keluarlah hukum itu bahwasanya musik itu ada yang haram, ada yang tidak. Kalau musik itu tidak dicampur dengan hal-hal yang melanggar syariat, itu boleh. Berdasarkan dalil-dalil yang kita baca tadi. Jadi memang ada yang haramkan, ada yang tidak. Kalau pendapatnya ada yang halalkan, ada yang tidak, itu artinya sudah memakai semua dalil. Jadi tidak ada satu dalil pun yang tinggalkan tadi itu. Tak lima-limanya berarti 10 itu. Jadi dikompromikan semua dalil yang ada. Karena bisa dikompromikan. Kecuali kalau tidak bisa dikompromikan, nah, berarti dilakukan tarjih, mana yang lebih kuat. Tapi ini sama-sama kuat. Akhirnya dikompromikan. Karena ulama juga mengatakan mengamalkan dua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Nah, kalau yang berpendapat bahwasanya
musik itu haram kalau dicampur dengan yang haram, dan musik itu halal kalau tidak dicampur dengan haram, berarti dia mengamalkan semua dalil yang ada. Ini pendapat para ulama, bukan pendapat saya ya. Saya hanya membacakan saja. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi saya hanya membacakan supaya ada maklumat lah. Sehingga ketika mendengar perkelahian pendapat, ya kita bisa melihat secara santai. Karena memang ya ada yang beda pendapat memang ini. Sekali lagi, seharusnya kalau sudah terjadi perdebatan runcing begini, harusnya naik di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Terkait dengan surat musik, ya harusnya naik. Jangan kita yang berkelahi di bawah, tidak akan pernah selesai itu. Sudah berapa tahun ini berlarut-larut, ya baku bermusuhan terus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.